Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Qala al-imam Al-Habib Abdullah ibn Halawi al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi bi ulumihi wa bi ulumi sairi salih bidarini amin. Wa min afatil lisani an-namimah wa hiya naqlu kalamin nasi ba'dihim ila ba'din yaqsidu bidzalika al-ifsada wal fitnata bainahum. Min afatil lisan, termasuk penyakit-penyakit lisan adalah an-namimah, adalah mengadu domba. Wahia, dan ini an-namimah adalah naqlu kalamin nasi ba'dihim ila ba'd, menceritakan ucapan orang, sebagian orang kepada sebagian yang lain. Yaqsidu bidzalikal ifsad, dia bermaksud dengan menceritakan itu adalah ifsad, berbuat kerusakan, untuk merusak hubungan, wal fitnah bainahum, dan memberi musibah, mendatangkan fitnah, permusuhan antara mereka, musibah kepada mereka, ini permusuhan, biar saling bermusuhan. Qala Allah Ta'ala wala tuti' kulla hallafim mahin hammazim masya'im binamim. Wala tuti', wahai Muhammad, jangan kamu taati kulla hallafin, setiap orang yang banyak bersumpah, mahinin, yang hina, hammazin, yang ini banyak menggunjingkan, sampai melakukan ghibah, masya'im binamim, yang banyak berjalan, yakni kesana kemari dengan mengadu domba. Nah, ini jangan ikuti orang yang banyak mengadu domba. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yadkhulul jannata qattatun, tidak masuk surga qattatun, orang yang senang mengadu domba. Wa huwa at-qattat, padanya an-namam, sama, yakni mengadu domba. Wa qala alaihi salatu wassalam, maklum dikit tidak ini kalau memang menghalalkan adu domba itu dianggap halal, atau kalau memang atau maknanya adalah tidak masuk surga kecuali setelah, tidak dimasuk surga dari awal-awal, tapi masuk surganya ini setelah orang-orang masuk surga, dia baru masuk surga. Hadis diriwayatkan, ini muttafaq alaih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. La yadkhulul jannata qattatun. Wa qala alaihi salatu wassalam, syiraru ibadillah al-masya'una bin namimah. Orang-orang buruk-buruknya, orang-orang yang buruk dari hamba-hamba Allah adalah al-masya'una, orang-orang yang kesana kemari, banyak berjalan, bin namimah, dengan mengadu domba, banyak berjalan kesana kemari mengadu domba. Al-mufarriquna bainal ahibbah, yang mereka mencerai-beraikan, memisah-misahkan, mencerai-beraikan antara orang-orang yang saling mengasihani, satu dengan yang lain dipisahkan. Waqala ali hadis Imam Ahmad dan yang lain-lainnya. Waqala ali salatu wassalam, innan namimata wal hiqda finnar, sesungguhnya namimah, mengadu domba, wal hiqd, dan dendam, mendendam, dengki, finnar, itu di neraka.
La yajtami'ani fi qalbi muslim, keduanya namimah dan hiqd ini tidak akan kumpul, keduanya tidak kumpul menjadi satu di hatinya, di jantungnya, di hatinya orang muslim. Hadits rawahu Ibn At-Tabarani. Walaupun di situ ada orang yang disepakati kedhaifannya, tapi ulama niki dalam masalah fadhail amal ini mereka nopo gak harus nopo hadis yang sahih. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minni dzu hiqdin wala namimatin wala kanahanatin wa ala minhu. Tidak termasuk aku, tidak termasuk golonganku dzu hiqdin, orang yang pendendam, wala namimatin, dan orang yang mengadu domba, wala kahanatin, dan orang yang mempunyai perdukunan, tukang ramal, wala ana minhu, dan aku tidak termasuk dari golongan mereka, orang-orang yang mempunyai hiqd, namimah dan kahanah itu. Sumatala, kemudian hadis ini riwayat Imam Tabarani. Sumatala, kemudian Rasulullah setelah itu membacakan ayat walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukminin dan mukminat tanpa kesalahan, tanpa perbuatan, bukan sebab perbuatan mereka, tanpa mereka bersalah. Al-ayah. Wa qala ba'du salaf, dan sebagian salaf as-salih berkata rahimahullah ta'ala, la yakunun nammamu illa walada zina. Sebagian salaf karena buruknya mengadu domba sampai beliau ngendika, nammam, orang yang banyak mengadu domba itu bukanlah, tidak lain pasti adalah awalat zina, anak zina. Wa min aqbahi anwa'in namimah wa afhashiha, dan masuk lebih buruk-buruknya, macam-macamnya adu domba, wa afhashiha, dan paling jeleknya namimah, anwa'un namimah adalah makana minha ila salatin wal mulati wa nahwihim, yaitu apa? Namimah, adu domba yang jenisnya namimah yang dilakukan kepada salatin, yang dilakukan mengadu domba kepada penguasa-penguasa, walulah, dan kepala pemerintahan atau wali-waliul amr, pemerintahan wa nahwihim, atau sebangsanya yang punya kekuasaan. Waktu sama si ayah, namimah yang seperti ini disebut si ayah. Jadi mengadu domba, mengadukan kepada ini tentang, bukan memadukan haknya yang dikurangi, enggak, tapi supaya penguasa, supaya kepala pemerintahan, supaya orang yang berkuasa di situ ini nopo menghukum dia. Ini namanya namimah, yang disebut khusus, yang disebut dengan si ayah, yang melaporkan bukan karena kepentingan apa-apa, bukan karena ingin menghilangkan kezaliman, tapi kepingin orang itu nopo dihukum, ini kan. Yaqsitu biha sahibuha ighra al-wali bi idza iman sa'abihi ilaih wa akhdhi malihi wa jalbi syarri lahu. Yang pemilik si ayah tersebut, pemilik adu domba, orang yang mengadu domba tersebut, yang melakukan si ayah niku yaksitu biya, mempunyai tujuan dengan si ayahnya, dengan adu dombanya, dengan mengadukannya, ighra al wali, untuk mendorong, untuk menarik supaya wali tersebut biidha iman, untuk menyakiti orang sa'abi ilah, yang dia melaporkannya kepada penguasa itu, wa akhli malih, dan supaya dia mengambil hartanya, wa jalbi syarri, dan untuk mendatangkan keburukan, jalbi syarr lahu, untuk orang yang dia adukan untuknya, wa ithmuha azim, dan dosanya ini besar, mudha'afun, dilipat-lipatkan, ala ithmin namimah, dilipatkan atas dosanya namimah biasa, adu domba biasa, allati takunu baina amatin nas, namimah yang terjadi antara orang-orang biasa. Ini kalau ini
Kalau namimah biasa paling ya nggak seneng, paling memusuhi. Tapi kalau sudah namimah itu dilakukan, yang diadui adalah kepala pemerintah atau penguasa, ini bakal akan menyakiti dan punya kekuatan untuk menyakiti orang yang diadukan itu. Niki Abu Yazid Muhammad niki sering cerita tentang ayahnya ketika ada orang yang mengadukan ada orang yang ngerasani ada yang ini kemudian diadukan kepada Said Alawi. Artinya dia dengar omongannya orang tentang Said Alawi yang buruk, kemudian dia lapor, dia matur kepada Said Alawi. Karena ada yang misui itu apa di belakang Said Alawi. Beliau bahasanya seperti ini, cuman saya bahasa Arabnya lupa saya. Hakikatnya yang mencaci kamu, yang memisui kamu adalah orang yang menyampaikan kepada kamu. Ini la yasubak illah, kalau bahasa Arabnya khususnya illa man ballagak, tapi bahasa sana apa gitu saya lupa saya bahasa persisnya, tapi jelas yang menjadi hakikatnya yang mencaci kamu, yang misui kamu adalah orang yang menyampaikan kepada kamu. Andai kata di belakang tidak ada masalah, kamu nggak tahu apa-apa, nggak akan bikin marah, nggak bikin ini beliau ketika ada orang yang melaporkan seperti itu, justru beliau yang marah-marah. Suatu saat ini Abu Said Muhammad ceritanya beliau kadang-kadang kalau nggak salah saya diceritani orang ya, maksudnya hakikatnya, tapi beliau cerita Said Alawi nyuruh seseorang untuk nulis surat kepada orang kaya, karena ada orang datang minta bantuan. Said Alawi bukan orang kaya tapi punya kenalan kaya, akhirnya diberi surat. Kemudian surat itu yang minta bantuan, ini bantu orang yang butuh gini. Pas nyampe diberikan kepada orang yang kaya tersebut, mungkin ketepatan pas ada masalah apa, sehingga kemudian beliau orang kaya niki nggak mau beri, mungkin terlalu ditekan. Akhirnya ini Said Alawi yang bilang, gak Said Alawian, bahasa Jawanya seperti itu, gak Said Alawian, bahkan sedikit bahasanya merendahkan Said Alawi. Dan waktu ketepatan marah, akhir orang tersebut datang kepada Abu Yazid Muhammad. Lah itulah Said Alawi marah-marah, ini mestinya gak usah disampaikan ke saya, ini kayak gini, ini namanya mengadu domba. Besoknya pada hari ini itu besoknya persis ada orang yang minta lagi. Nah ini saya diceritani orang itu yang disuruh Abu Yazid Muhammad sendiri. Said Muhammad disuruh nulis, tulis aktub lah ya, punya aku gak. Abu Yazid Muhammad kan keras, kalau Said Alawi itu orangnya lembut, yakni tahamal ini. Kalau Abu Yazid Muhammad tidak mau mengemis menghibah-hibah kepada orang siapapun, kaya apapun, tidak mau. Kita dididik juga seperti itu, gak ada ceritanya ini. Kalau kita masih kita muridnya Abu Yazid Muhammad, kalau masih komitmen gak akan menundukkan kepala kepada orang kaya, tidak akan, karena memang kami didik seperti itu. Nah, kalau Said Alawi pokoknya kemaslahatannya mana beliau iya saja. Kalau Said Alawi seperti itu, makanya ketika Said Muhammad disuruh nulis kapi, tidak mau saya, gak. Akhirnya memanggil muridnya yang lain, yaitu Syekh Abdul Al-Lahji, aktub, tulis ke orang itu lagi, ditulis langsung diberikan ke sana, diberi banyak, waktu diberi banyak. Akhirnya datang lapor kepada Said Alawi, saya alhamdulillah terima kasih Said Alawi, saya telah diberi orang ini sekian. Nah ini karena memang kemarin gak rezeki dia, kalau ini memang rezekinya dia. Ini Said Alawi tahammulnya, dilapori juga enggak marah, justru ya termasuk tadi yang bilang la yasubuka ilaman ballagak,
hakikatnya tidak mencaci kamu kecuali orang yang menyampaikan. Andai kata dia tidak menyampaikan ke saya juga tidak ada masalah. Buktinya sekarang tak kirim surat juga dia beri. Artinya kemarin mungkin ada masalah apa, mungkin orangnya terlalu sudah kadung butuh men-men, mungkin akhirnya langsung maksa, ini Said Alawi yang nyurati kamu kurang ajar, nggak mau mungkin seperti ini, sehingga marah-marah seperti itu, keluar ungkapan yang seperti ini. Nah, ini apa tahammul beliau, menyikapi beliau Said Alawi yang diterangkan oleh Said Muhammad ketika ada orang yang mengadu domba, ya walaupun mungkin tidak sadar tapi hakikatnya ini juga mengadu domba karena bikin Said Alawi dengan hubungan dengan orang tersebut jadi buruk. Padahal pasti Said Alawi mengirim surat seperti itu pasti kenal baik orangnya dan hubungannya baik. Mungkin pada saat itu pas ketepatan orang itu ada masalah apa sehingga masih terbawa emosi dengan orang sebelumnya. Wa min afatil lisan syatmul muslimin iki namimah niki namimah termasuk nge-share barang, hati-hati niki. Termasuk nge-share, termasuk napa mencuplik kata-kata. Setiap orang itu pasti ada masalah, walaupun ada teman akrab sekalipun. Itu kalau pasti sesuatu saat pasti akan berbicara. Ada yang tiap orang ada yang nggak cocok. Kalau aja orangnya dirahmati Allah, besar dirahmati, nggak akan ngomong. Tapi kebanyakan orang pasti akan ada keluar omongan yang berkenaan dengan walaupun teman dekat yang di belakang ngomong di belakangnya. Ini seharusnya ketika orang itu nggak ada yang nyampaikan, nggak ada masalah sama sekali. Nah, ini tanpa sadar diceritakan kepada ini kayak membela, padahal itu hakikatnya mengadu domba. Hakikatnya kayak membela, aku gak seneng karo wong iku, aku ngrasani kowe ngene. Padahal itu artinya justru tambah itu kalau sengaja, kalau di sini mentarifi di sini dengan tujuan memang mengadu domba. Nah, itu namimah, tapi hakikatnya sama dengan mengadu domba walaupun tidak ada tujuan ke sana. Kecuali kalau kalau mencelakai, ya ini ya harus disampaikan biar hati-hati. Ya, tapi kan kebanyakan bukan karena mau mencelakai, kebanyakan bukan karena itu, tapi karena dalam keadaan marah atau gimana sehingga keluar ucapan-ucapan yang biasa lah namanya orang marah. Qala wa min afatil lisan syatmul muslimi wa sabbuhu fil wajh. Termasuk afat lisan adalah mencaci, misui seorang muslim, wasabbuhu, dan sama mencacinya fil wajhi, di depannya, langsung mencaci, mengumpatnya di depannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibabul mu'mini fusukun, mengumpat, mencaci kepada seorang mukmin adalah kefasikan, wa qitaluhu kufrun, dan memeranginya adalah napa kekufuran. Hadis muttafaq alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Wa qala alaihi salatu wassalam, al mutasabbani syaitanani yatahatarani wa yatakadzaban. Dua orang yang saling mencaci, mengumpat adalah dua syaitan. Yatahataron, dan yatahataron kalau di sini dimaknani ucapkan sesuatu ucapan yang nggak benar, saling berbuat, saling mengata-ngatai buruk, keburukan, saling berkata buruk. Yatahataron, yang saling berkata buruk, wa yatakadzaban, dan saling berkata bohong. Disebut oleh Rasulullah seperti ini. Hadis riwayat Imam Ahmad wal Bukhari, tapi bukan di Bukhari, Sahih Bukhari, tapi di dalam Al-Adabul Mufrad an Iyad bin Himar. Artinya saling berkata buruk satu dengan yang lain. Qala wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, minal kabairi as-sabbatani bisabbah, termasuk dosa besar
Termasuk dosa-dosa besar adalah 2 kali cacian, 2 kali umpatan dengan disebabkan 1 kali umpatan. Yani bales di suwe ping pisan, bales ping loro. Pembalasan lebih kejam daripada perbuatan, iya. Pembalasan lebih kejam daripada perbuatan, dan ini dilarang oleh syariat. Itu kata-kata tidak benar, pembalasan lebih kejam daripada perbuatan. Nah, kalau sudah melebihi, maka nanti juga dihisab di akhirat. Artinya selama orang yang diperlakukan buruk itu tidak melebihi daripada niki, masih niki enggak dosa. Tapi kalau sudah melebihi, maka dia yang berdosa. Bahkan kalau di sini disebut termasuk dosa besar adalah 1-2 kali umpatan sebagai balasan 1 kali umpatan. Hadits akhrajahu Abu Dawud fi kitabil adab babul ghibah. Wa min afatil lisan, termasuk afat-afat lisan, penyakit-penyakit lisan adalah as-sukhriyatul bil muslim, merendahkan, meremehkan orang muslim, wal istihza'u bihi, menertawakannya, wadhahiku alaih, sama lagi menertawakannya, istighfafan, karena menganggap remeh, wahtiqaran, dan menganggap rendah lahu, kepada muslim tersebut. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairam minhum. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar, jangan meremehkan, jangan menghina, qaumun, satu kaum, min qaumin, dari kaum yang lain, satu kaum, jangan menghina, jangan merendahkan, remehkan kaum yang lain. Asa ayyakunu khairum minhum, mungkin saja mereka yang direndahkan ini lebih baik daripada mereka yang merendahkan. Wala nisa'un min nisa'in, jangan meremehkan, jangan menghina seorang perempuan dari perempuan yang lain. Asa ayyakunna khairan minhum, mungkin orang yang direndahkan, orang yang diremehkan ini khairan, lebih bagus, minhunna, dari mereka yang meremehkan, rendahkan. Orang itu kalau kita angen-angen, orang itu pasti ada baiknya, ada buruknya. Tapi biasanya ketika kita itu tidak suka, maka akan fokus kepada keburukannya. Jadi hati-hati, hati-hati, jangan sampai kemudian kita niki nopo, jangan sampai kita seperti niki, karena akan merendahkan orang lain. Al-ayah, apalagi wong Jawa umpamane memang gak pada iso. Orang Jawa itu kebanyakan gak pada bisa, daya bacanya juga sedikit, yakni budaya membaca niku masih sangat-sangat kurang, sehingga ketika diberi ini fahami, padahal pendek, katakannya itu sudah sangat panjang. Itu menunjukkan budaya membaca itu masih sangat kurang. Tapi alhamdulillah orang Jawa punya adab yang baik. Kita bisa tanyakan ke semua orang yang dari orang-orang luar itu, adabnya orang Jawa kayak apa, pasti jauh. Ini contoh orang Jawa. Kita nggak boleh sombong, tapi kita juga merasa kelemahan kita niki. Kita juga kurang, kalau membaca masih kurang banyak, kurang semangat. Tapi jangan kemudian kita melihat adab kita dan seterusnya jadi sombong, tidak. Tapi saya hanya menunjukkan bahwa orang niku ada sisi kelemahan, pasti ada kelebihan. Kadang orang niku pinter tapi sombong, adabnya gak punya. Makanya kadang-kadang saya itu melihat orang ini pintar, orang ini tapi punya kelemahan. Kebanyakan wong sing pintar-pintar itu terlalu keras, cepet emosi, cepet menghukumi seseorang. Oh, berarti memang orang bodoh itu ya masih bisa punya kesempatan untuk mengalahkan orang pintar.
Karena apa? Orang pintar sering cepat menghukumi. Oh, ini berarti gini, oh, itu berarti gini. Kebanyakan, itu kebanyakan, tidak semuanya. Lebih cenderung emosi, gampang emosi. Ini sudah bodoh masih emosian, repot. Makanya saya melihat orang-orang yang bodoh itu masih punya kesempatan untuk apa? Mengalahkan orang pintar. Mungkin kalah dengan bodoh, tapi ibadah khusuknya ini kebanyakan orang-orang bodoh sing khusuk. Lihat saja, kamu lihat orang yang sekolah terus itu, yang masuk terus tidak pernah masuk, tidak pernah nggak masuk, rata-rata anaknya gak patek pinter, rata-rata ya, saya tidak menyatakan semuanya. Kalau anak kok sergap pinter dan masuk terus, ini nanti pasti luar biasa, rata-rata seperti itu. Maka taatnya pada Allah pasti lebih taat. Musola di masjid, di saf awal, kebanyakan orang di saf awal ya seperti itu, otaknya nggak begitu. Kecuali ilaman rahimah rabbu, kecuali orang yang dirahmati, yang memang mau jadi pemimpin, menjadi orang yang baik, yang besar, itu ya ada, pastilah ada. Tapi kebanyakan seperti itu. Makanya ini untuk peringatan bahwa jangan sampai la yaskhar qaumun min qaumin. Jangan sampai merendahkan hanya karena kamu melihat satu sisi saja. Maka ini benar-benar dihati-hati. Wa qala alaihi salatu wassalam bihasbi imri'in minasyarri ayyahqira akhahul muslim. Cukup bagi seseorang minasyarr, keburukan. Cukup bagi seseorang dari keburukan, sebagai suatu keburukan, ayyahqira akhahul muslim, untuk merendahkan, untuk meremehkan saudara dia yang muslim. Hadis riwayat sinten Imam Muslim. Tadi andai kata dia tidak punya keburukan kecuali satu, yaitu merendahkan, meremehkan saudaranya yang muslim, itu sudah cukup sebagai keburukannya. Wa min afatil lisan al-yaminul fajirah wa syahadatuz zur wal la'nu wa qauluka lil muslim ya kafir wal qat'u bi syahadati ala hadin min ahlil qiblah bi kufrin aw bid'atin aw fiskin min duni ayatahaqqaqa dzalika yaqinan. Wa min afatil lisan, termasuk penyakit-penyakit lisan adalah al yaminul fajirah, adalah sumpah fajirah, sumpah bohong. Ini biasanya disebutkan untuk yaminul ghumus, yang disebut ghumus, yang pasti menjatuhkan, mencemplungkan, mencelupkan dia dalam dosa, bahkan mencelupkan ke dalam api neraka. Yang ketiga ini bahasanya ini sumpah yang bohong, yang fajir yang lacut, seperti sumpah untuk mendapatkan hartanya orang. Ini sumpah padahal tidak benar, maksudnya sumpah tidak benar untuk mendapatkan harta, untuk mengambil hartanya orang. Nah, ini banyak berani sumpah walaupun bohong, itu berani sumpah asal karena demi mendapatkan harta. Ini disebut yaminul fajir. Wa syahadatuz zur, dan kesaksian bohong. Ini apalagi niki sumpah kesaksian bohong, kan menurut Islam, menurut pendapat Imam Syafi'i, itu syahadah itu tidak perlu disumpah. Kamu bersaksi, kamu benar, mengetahui benar bahwa niki utang ini jadi syahadah. Tapi kita tidak usah disumpah. Ada apa disumpah? Wong tetap sumpah nggak disumpah, tetap syahadatuz zur ya, adalah ini adalah dosa-dosa sangat besar. Gak usah sumpah. Nah, sumpah itu ketika apa? Ketika dia mengaku, menuduh bahwa ini barang saya itu. Kemudian yang dituduh kan disumpah. Ayo sumpah bahwa kamu bahwa ini memang bukan barang dia, barang kamu. Kalau kamu disumpah ya diberikan. Tapi kalau nggak mau sumpah, nanti yang menuduh yang akan disumpah. Yang dituduh, yang hartanya mau diambil sama penuduh niki. Ketika dia tidak mau sumpah, maka dikembalikan kepada
orang yang menjadi penuduh itu apa jenis, menjadi orang yang penggugat misalnya, penggugat, maka sumpah dikembalikan penggugat. Kamu berani sumpah bahwa itu barang kamu, berani sumpah, itu diambil. Nah ini yang sumpah. Nah, ini sumpah menurut kita ya, pertama sumpahi mudda'a alaih. Kalau si penggugat tidak punya saksi, maka dikembalikan kepada mudda'a alaih yang tergugat. Kalau dia berani sumpah berarti dia dimenangkan. Tapi kalau ternyata penggugat nggak berani sumpah, maka dikembalikan kepada penggugat untuk sumpah. Nah, kalau saksi nggak perlu, saksi nggak usah disumpah, sudah. Dan dia kalau saksinya bohong, maka juga ancaman di sini sudah adalah dosa besar, syahadatuz zur. Sampai Rasulullah ngendika ketika suatu saat tiduran menceritakan inna akbarul kabair gini isyrak billah. Terus kemudian ditambah ketika beliau ngendika syahadatuz zur, kesaksian bohong, ini sering tiduran. Kemudian ketika bilang syahadatuz zur, duduk, ala wa syahadatuz zur, ingat syahadatuz zur, sampai berulang-ulang, sampai si perawi, sampai sahabat bilang laitahu sakat, sudah kami faham ya Rasulullah, kayak di hati Maria yang Rasulullah pun kita faham bahwa syahadatuz zur ada dosanya besar. Berarti nggak usah sumpah, itu dosanya besar. Terus setelah itu untuk apa disumpah lagi? Sudah besar. Karena maksudnya ketika syahadatuz zur gak usah sumpah aja loh, itu sudah besar dosanya. Bagaimana kalau disumpah? Mestinya tambah hati-hati lagi. Mestinya tambah hati-hati lagi. Tapi sekarang ini sudah kayak tidak peduli orang bersaksi tidak sesuai dengan apa yang dia lihat, ini sudah biasa di pengadilan. Walla'anu, dan melaknat. Nah ini sekarang niku sering laknatullah alaih, laknatu alaih, la ta'ala alaih, sering bilang seperti ini ki. Ulama kita paling enggak yang muktamad menurut ulama-ulama kita, ulama-ulama yang kompeten menurut kita adalah laknat itu hanya boleh saja diucapkan untuk orang-orang yang benar-benar dinas bahwa memang dipastikan matinya dalam keadaan kufur seperti iblis. Itu pun jangan membuat gembira dia ketika di Rasulullah. Karena ketika kamu dapat musibah, kamu karena digodaan setan, kemudian bilang dia kurang ajar setan, laknatullah alaih, dia malah seneng. Pasti kan dapat laknat dia, bangga, wah aku berhasil menjebak dia. Nah, ketika Kanjeng Nabi dalam satu saat seperti itu pun masih ada catatan, artinya laknatullah kepada yang jelas-jelas dia mati dalam keadaan kufur pun itu masih ada catatan lagi, jangan sampai kemudian menyakiti orang yang masih hidup. Jelas-jelas dia mati dalam keadaan kufur sudah pasti 100%. Tapi ada anaknya yang muslim, mukmin, kemudian kamu laknat, kamu jelek-jelekan, tidak nambahi siksa dia, tapi menyakiti orang mukmin anaknya. Pada zaman sahabat kan banyak, Abu Jahal anak Ikrimah, Walid ibn al-Mughirah yang sangat memusuhi Kanjeng Nabi, juga Khalid bin Walid masuk Islam. Walid ibn al-Walid juga termasuk mustad'afin, orang masuk Islam. Makanya ini dilarang. Untuk apa kamu jelek-jelekkan, melaknat orang-orang yang sudah mati? Tak nambah dosa, terus nyakiti orang yang masih hidup, bagaimanapun juga bapaknya. Ketika diburuk-burukan juga pasti perasaannya gimana. Nah, ini masih ada catatan. Artinya melaknat kepada orang-orang yang jelas mati dalam keadaan kufur, itu pun masih ada catatan.
Kalau selain itu niki menurut qaul mu'tamad niki dilarang. Kecuali yaitu apa? Kecuali kalau seperti kata-kata apa jenenge niki orang yang berzina, la'anallahu zani. Bukan orang ini tapi pokoknya orang yang berzina. Artinya di sini pasti yang mengatakan orang yang zina yang tidak tobat dan diterima tobatnya oleh Allah. Makanya kanjeng Nabi la'ana al-washim wal al-washimah wal mustawshimah, yang minta tato, yang mentato dan minta tato. Rasulullah la'ana, tapi itu melaknat untuk secara umum seperti itu, bukan per individu satu orang. Ini menurut kalau yang mu'tamad menurut kita. Maka kita jangan ikut-ikutan kalau mereka mengatakan seperti itu karena menganggap kafir semuanya. Lah kita ini teman-teman kita kadang kan melaknat atas dia. Kita sering dengar di sosial media ini laknatullah alaih, ya subhanallah. Paling enggak niku wong yang melaknat jelas-jelas kafir aja masih ada catatan iman lagi, masih hidup, belum tentu mati dalam keadaan kufur, belum tentu dia mati bukan hanya tidak kufur, mungkin saja nanti di akhir hidupnya menjadi wali juga kita tidak tahu, karena masih banyak yang wali-wali Allah yang aslinya ahli maksiat pertamanya. Nah, karena ada yang perampok, ada ini kemudian jadi wali kan ya ada. Nah, taubat. Makanya ini beliau ngendika termasuk afatul lisan adalah la'an wa qauluka lil muslim, termasuk penyakit lisan adalah ucapanmu kepada orang muslim, ya kafir, hei kafir, wong kafir. Ini juga termasuk dosa besar. Wal qat'u bi syahadati ala ahadin min ahli qiblah bi kufrin, dan memastikan qat'u termasuk afatul lisan, penyakit lisan adalah memastikan dengan kesaksian atas seseorang yang dia ahli kiblah, masih sholat ke arah kiblat kita, kan kekufuran. Pasti saya bersaksi bahwa orang ini adalah orang kafir. Au bid'atin, atau ada bid'ah, au fiskin, atau ahli kefasikan, min duni ayyatahaqqaqa dzalika yakinan, tanpa yatahaqqaq, tanpa meneliti, tanpa meyakinkan, tanpa tadi hakikat, tanpa tahu hakikat itu secara yakin. Nah, ketika melakukan seperti ini harus yakin, panggil. Nah, sekarang ya muka-muka kata-kata PKI bangsa ngono ora maksudnya adalah orang yang keluar Islam. Kalau sampai seperti ini kan ya bahaya. Kalau bilang PKI dan yang dimaksud adalah tidak muslim, nah itu kan ya bahaya. Seburuk apapun, panggil dulu, bener enggak? Nah, masih sholat, masih ngadep kiblat padahal. Nah, ini muka-muka PKI maksudnya punya faham yang sesat, maksudnya faham yang tidak sama yang harus sesuai dengan aturan syariat. Mungkin yang dimaksud seperti itu, kita husnudzan. Tapi kan orang awam kalau sudah PKI artinya apa? Bayangannya kafir. Nah, itu kalau yang ikut-ikut orang ini kan bahaya, mengkafirkan orang itu bahaya, mengkafirkan seseorang seseorang tertentu ini bahaya. Kecuali yang tadi yang dimaksud PKI adalah bukan maksud PKI seperti itu, karena masih madhab PKI ya, ini maksudnya PKI adalah orang yang bermadhab sosialis ya, masih banyak yang orang Islam juga ada. Kalau yang maksud ini ya insya Allah masih ini kira masih mending. Nah, makanya ini ulama niku kitab ada kitab Ibnu Hajar Al-Haytami namanya ngilali. Pokoknya isinya adalah perkara-perkara biqawatiil Islam, perkara-perkara yang isinya adalah yang menyebabkan orang jadi putus Islamnya. Tebal sampai segini. Tapi ulama kita ketika ono yang kasus yang seperti yang diungkapkan di situ, ketika mau kafirkan harus dipanggil dulu orangnya. Enggak langsung dihukumi berarti ini kafir kan melakukan seperti ini. Tidak, masih harus dipanggil dulu. Maksudnya apa? Apakah masih ada kemungkinan dia ternyata tidak kafir atau gimana? Ini masih bahasan yang panjang. Seharusnya kalau kitabnya segini kan orang yang murtad banyak itu.
Tapi kenyataannya ulama niku ketika mau mengkafirkan per individu itu sangat hati-hati, sangat hati-hati. Pastikan kufurnya au bid'atin au bid'ahnya au fiskin atau kefasikannya ahli maksiatnya min duni ayatahaqqaqa dzalika yaqinan. Wa du'a'u 'alal muslimina bisyarr, dan termasuk afatul lisan adalah mendoakan buruk kepada orang Islam. Doa mendoakan bisyarr, keburukan, 'alal muslimin, kepada orang-orang muslim. Wal wa'dul kadzib, dan termasuk ini doa 'alal muslimin bisyarr lah, ini ku berhak wong disakiti. Ya disakiti, tapi jangan melebihi daripada menyakitinya. Wal wa'dul kadzib, dan janji bohong, ini termasuk afatul lisan. Wa kalamu dzil wajhain, mungkin ini wa'dul kadzib, ya ini memang sengaja bohong. Tapi karena memang ada perbedaan, ada perbedaan. Umpamanya janji ini wajib dipenuhi apa enggak? Artinya kalau enggak memenuhi janji itu dosa apa enggak? Tapi enggak dari awal. Kalau dari awal sudah mau tidak bohong, itu kan bohong artinya. Ketika dia janji memang niatnya enggak memenuhi janji, itu artinya memang bohong. Tapi kalau memang niatnya benar-benar mau melaksanakan, cuman ketika hari atau apa benar-benar punya udzur tidak bisa melaksanakan, apakah dosa apa enggak? Nah, niki jadi perdebatan. Nah, janji seperti ini harus dipenuhi apa enggak? Tapi maksudnya enggak dari awal mau bohong, enggak. Kalau itu jelas bohong, masuk bohong itu. Benar-benar serius mau janji dan mau memenuhi, tapi tidak ada atau gimana, ini dosa apa enggak? Dan ini juga jadi perdebatan antar ulama sebenarnya. Atau wa kalamu dzil wajhain, dan ucapan orang yang punya dua wajah. Kalau bersama ini kayak bersama kelompok ini, kalau di sini bersama orang yang satunya, kelompok satunya kayak bersama dengan dia. Ini jenis kalamu dzil wajhain. Ini termasuk afatul lisan. Wasairul kamilamil qabi, dan ucapan-ucapan yang buruk yang lain. Wal qaulul fahish, dan ucapan fahish alladzi yustahya minhu, yang memalukan, yang dimalui darinya. Ucapan buruk yang dimalui. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW niki tidak berkata ucapan-ucapan yang yang buruk, yang malu, kayak Sayyidah Aisyah ketika ditanya tentang jenis bagaimana kita bersuci dari haid kami, ya ambil jenis kapas, ngambil gini ditunjukkan, tatabai, ikuti darahnya, gak paham masih. Akhirnya Kanjeng Nabi sampai gak bisa ngomong, gak bisa ngendikan, karena gak mau berkata hal-hal yang malu, yang bikin malu. Maka beliau tidak ngerti seperti itu. Akhirnya Sayyidah Aisyah yang paham, mau ditarik oleh Sayyidah Aisyah, kemudian dijelaskan. Nah, ini menunjukkan qaulul fashi asalladzi yustahya minhu, ini juga termasuk afatul lisan. Dan Rasulullah kalau hal-hal yang enggak bisa difahami dengan kinayah, dengan persemon, dengan kata-kata kiasan, kalau hal-hal yang buruk maka pakai itu. Dan Al-Quran aslinya ya seperti itu juga, cuman kadang-kadang ada bahasa yang dulunya adalah bahasa-bahasa yang halus, tapi sekarang orang paham kalau ini artinya kayak jamaah itu mana nih, berkumpul, tapi kemudian makna jima wis ngerti kabeh makna seperti itu, kayak sudah tidak kinayah lagi, sudah kayak tidak makna tidaknya kata-kata halus lagi. Mungkin sekarang sudah berubah lagi, ya pakai bahasa halus yang lain lagi. Kalau zaman dulu pakai bahasa itu bahasa halus, tapi kalau sekarang tidak ya pakai bahasa yang halus kalau memang masih ada. Kalau nggak ada ya gimana lagi. Wal mira' wal jidal, dan termasuk mira' wal jidal. Mira' yakni debat. Kalau mira' itu lebih kepada untuk menunjukkan bahwa dia enggak omongannya salah, mencari-cari kesalahan omongan, ini lebih kalau mira', supaya
supaya jatuh dia, supaya rendah dia. Cari kesalahan dari omongannya yang nggak ada hubungan dengan apa yang menjadi pokok pembahasan. Kadang kan gitu orang debat itu, kadang-kadang pokoknya cari bagaimana cara cari kesalahan omongan dia yang itu tidak pada pembahasan sehingga dia merasa rendah. Nah ini mirok lebih kepada jidal. Kalau jidal ini ya pokoknya supaya menang gimana, supaya menang, bukan tujuannya untuk mencari kebenaran, tapi adalah untuk supaya menang. Sama berdebat semuanya nih, mirok jidal ini sama dengan debat atau semacam debat. Wa munaza'atu nas fil kalam, menentang orang-orang, ucapan orang. Pokoknya asal suloyo, asal nentang. Wa kathratul khusuma, banyak memungsuhi, banyak madoni, banyak semacam mencaci, apa jenis khasam itu musuh, jadi banyak berkata permusuhan. Wal khawdu fima la ya'ni, dan termasuk afatul lisan adalah membahas sesuatu yang tidak penting. Waqad waradat fi dhammi jami'i dzalika, dan telah datang fi dhammi jami'i dzalika, dalam masalah mencela terhadap semuanya, datang al ayatu, ayat-ayat, wal akhbaru, dan habar hadis-hadis al-kathirah tukang akeh, wasyahiratu yang masyhur. Fa'alal mu'mini an-nadir, walaupun ini tidak semuanya tidak dosa, yang di atas-atas dosa, tapi yang ke bawah-bawah membahas tentang sesuatu yang tidak penting, ini dosa apa enggak? Ya enggak. Nah, tapi kan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya, ini termasuk kebaikan seseorang, termasuk min husni islamil mar'i, termasuk bagusnya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan apa yang tidak penting. Tapi kadang-kadang ngomong gak penting itu juga artinya gak penting banget, itu juga ada pentingnya. Untuk apa? Ta'nis, untuk supaya lawan bicara supaya dia enak supaya kadang kan ngobrol, bocah ngobrol, tamu gak bocah ngobrol. Nah, kadang bicaranya ya gak patek penting memang, tapi untuk Kanjeng Nabi ya kadang gurau. Nah, kalau kita melihat di Hayatus Sahabah itu, sahabat bilang gurau masalah ini, ya beliau belok ikut nimbrung ngomong tentang itu, tapi ya itu hanya sekedar untuk untuk taknis, untuk supaya akrab lah, menganggur keakraban tanpa melebih-lebihkan, itu juga tidak masalah. Tapi kalau sudah melebih-lebihkan, ini bahaya. Fa'alal mu'min an-nadhiri li nafsihi, maka wajib alal mu'min, menjadi beban yang menjadi wajib bagi seorang mukmin, an-nadhiri li nafsihi, yang dia mau mengurusi kepada dirinya, yang mau dirinya menjadi baik, asyafiqu ala dini, yang mengkhawatirkan, yang mengiman terhadap agamanya, ayyakuna kama qala alaihi salatu wassalam, wajib bagi dia untuk menjadi seperti apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, barang siapa yang beriman dengan Allah dan yaumil akhir, maka ucapkanlah kebaikan, aw liyasmut, atau diam. Wa afatul lisani katsirah, penyakit lisan banyak. Waqad adal imam Hujjatul Islam, dan Imam Hujjatul Islam Imam Ghazali menghitung darinya, dari afatul lisan, isyrina afatan, 20 penyakit fi kitabi afatul lisan, di dalam kitab afatul lisan minal ihya. Wa asba'al kalama fi dzalik, dan beliau memanjang lebarkan, memuaskan ucapan di dalam masalah itu, alama yaliku, sesuai dengan yang pantas, bijalati qadri, dengan keagungan derajat beliau, wa sa'ati ilmi, dan sesuai dengan luasnya ilmu beliau. Faradiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, wa jazahu anil Islam, dan Allah semoga membalasnya anil Islam wal muslimina khaira. Ini enggak mengingkari tentang kitab Ihya, tentang kitab Imam Ghazali, kecuali orang itu benar-benar enggak pernah membaca kitab
Napa Imam Ghazali, walaupun mesti namanya bikinan menungsa ya mesti ada kekurangan, tapi setiap orang yang benci ya yang dilihat kekurangannya, lihat kekurangannya. Saya pun kadang-kadang seperti itu, cuma diampuni. Dulu itu kalau lihat kitab itu pasti padahal yang bener itu 10-100 aja, kalau salah satu kok saya tahu ketepaan ketahu, oh ini kok gak ngene ngerti ini, kok ngene gak pas. Kadang terjemah, terutama terjemahan mulai zaman dahulu sebelum ke Mekah, saya terjemahan, duh ini kok gini, akhirnya tinggalkan. Padahal ya terjemahan yang salah itu, yang lain benar semuanya. Nah, ini jadinya nggak bagus juga, ya, salah sedikit saja kok, ya biasalah orang nopo ya, terjemah yang nggak bisa 100% benar. Nah ini padahal itu banyak nopo, padahal juga banyak benernya yang salah satu. Dan ini mestinya tidak boleh hal yang seperti ini. Sama dengan orang-orang yang tidak suka dengan ahli tasawuf, kadang seperti itu, akhirnya melihat kitab nopo Ihya kayak gini, melihat hadisnya ada yang dhaif banget, ya kan 1-2 saja dhaif banget. Diteliti juga ternyata semuanya itu ada dasarnya. Beliau hanya nukil dari kitab, yakni hadis ini, hadis dari hadis ini. Tapi itu pun tidak menjadi pokok. Artinya tidak menjadi pokok itu tidak jadi dalil pokok hadis-hadis yang dhaif itu.